Selamat pagi Ibu Bapak dan saudara-saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Pada pagi hari ini kita kembali berjumpa dalam layanan doa pagi online GKI Samanhudi. Kita bersyukur untuk perjumpaan pada hari ini dan kita bersyukur untuk pemeliharaan Tuhan atas perjalanan hidup yang baru saja kita lewati dan secara khusus malam yang baru saja kita lalui. Kiranya ada kegembiraan, ada rasa syukur, ada sukacita yang boleh terus melandasi perjalanan hidup kita. Pagi hari ini kita akan mulai doa pagi kita Bapak, Ibu, dan saudara-saudara. Dan saya berharap bahwa saudara-saudara semua dalam keadaan yang baik. Mari kita awali doa pagi kita dengan bersaat teduh sejenak. Mari kita mulai. Kami percaya bahwa kalau kami boleh hidup sampai hari ini semua karena anugerah. Kami percaya bahwa Tuhan dalam pemeliharaannya tidak pernah membiarkan kami berjalan sendiri. Kami percaya bahwa Tuhan senantiasa mendampingi kami dalam berbagai cara lewat karya Roh-Mu yang kudus. Kami pun percaya bahwa cinta-Mu tidak pernah berkesudahan dalam hidup kami. Sehingga pagi hari ini kami semua ada sebagaimana kami ada dan menyiapkan diri untuk mengambil bagian dalam doa pagi online kami. Kiranya Roh Kudus-Mu memampukan kami untuk terus merasakan kehadiran-Mu, sadar akan kehadiran-Mu, sehingga kami berusaha untuk memahami, untuk merasakan, untuk mengenal, dan mengalami perjumpaan dengan Tuhan lewat hari-hari hidup yang telah Engkau anugerahkan. Pagi ini kami mau menerima firman, kiranya Tuhan menolong kami, agar firman Tuhan boleh berbicara bagi kami di tengah-tengah tantangan dan pergumulan, di tengah-tengah hal-hal yang menjadi situasi di mana kami berjuang. Dan biarlah bersama-sama dengan Tuhan kami mampu untuk melalui semuanya. Tolong hamba-Mu sebagai pemberita firman dan juga umat-Mu yang mendengarkan di tempat-tempat di mana mereka ada. Biarlah lewat tuntunan Roh-Mu yang kudus, kami juga dimampukan menjadi pelaku-pelaku firman. Terpujilah nama-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara, Mazmur 104 ayat 1-9 dan dilanjutkan ayat 24 dan 35b menjadi bagian dari perenungan kita pada hari ini. Beginilah firman Tuhan dalam Mazmur 104 ayat 1-9 dilanjutkan ayat 24 dan 35b. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Tuhan Allahku, Engkau sangat besar. Engkau yang berpakaikan keagungan dan semarak, yang berselimutkan terang seperti kain, dan membentangkan langit seperti tenda, yang mendirikan kamar-kamar loteng-Mu di air, yang menjadikan awan-awan sebagai kendaraan-Mu, yang bergerak di atas sayap angin, yang membuat angin sebagai suruh-suruhan-Mu, dan api yang menyala sebagai pelayan-pelayan-Mu, yang telah mendasarkan bumi di atas tumpuannya, sehingga takkan goyang untuk seterusnya dan selamanya. Dengan samudera raya Engkau telah menyelubunginya, air telah naik melampaui gunung-gunung. Terhadap hardikmu air itu melarikan diri, lari kebingungan terhadap suara guntur-Mu. Naik gunung, turun lembah ke tempat yang Kau tetapkan bagi mereka. Batas Kau tentukan, takkan mereka lewati. Takkan kembali mereka menyelubungi bumi. Ayat 24. Betapa banyak perbuatan-Mu ya Tuhan, sekaliannya Kau jadikan dengan kebijaksanaan, bumi penuh dengan ciptaan-Mu. Ayat 35 bagian akhir, pujilah Tuhan, hai jiwaku, haleluya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, begitulah bacaan firman Tuhan bagi kita di pagi hari ini. Dan lewat bacaan ini, kita mau belajar untuk melihat bagaimana Tuhan menyatakan kebesarannya lewat ciptaan. Bukan saja lewat diri kita, lewat pengalaman-pengalaman yang kita lalui, tetapi juga lewat alam ciptaannya. Secara spesifik kita juga belajar bahwa alam semesta merupakan wujud dari penyataan Allah. Jadi sebelum penyataan
khusus dalam diri Yesus Kristus, Allah menyatakan diri secara umum. Salah satunya lewat alam semesta. Jadi lewat alam semesta Tuhan menyatakan kekuasaannya, Tuhan menyatakan dirinya, Tuhan menegaskan bahwa Dia adalah Sang Halik. Dan dalam teks kita secara tegas kita menemukan di sana tentang bagaimana Tuhan adalah Allah yang berkuasa atas alam semesta. Seluruh ciptaan takluk kepadanya. Bahkan secara spesifik misalnya dikatakan samudra raya engkau telah menyelubunginya, air telah naik melampaui gunung-gunung. Pemahaman tentang air bah. Terhadap hardikmu air itu melarikan diri, lari kebingungan terhadap suara gunturmu, naik gunung, turun lembah ke tempat yang kau tetapkan bagi mereka, batas kau tentukan. Jadi pemazmur sedang menggambarkan Allah sebagai Sang Halik itu begitu besar, kebesaran Tuhan di dalam segala ciptaannya, sehingga ciptaannya begitu takluk di hadapannya. Bahkan ayat 24 dia katakan, betapa banyak perbuatanmu ya Tuhan, sekaliannya kau jadikan dengan kebijaksanaan bumi penuh dengan ciptaanmu. Karena dia menjelaskan tentang Allah yang maha besar, karena dia menjelaskan tentang Allah yang menyatakan diri lewat seluruh ciptaan, dan Allah yang berdaulat atas segala sesuatu, maka Allah yang berbuat begitu rupa dalam hidup manusia dan alam semesta, maka dia mengatakan pada bagian pembuka dan penutup teks yang kita baca pada hari ini, pujilah Tuhan, hai jiwaku. Sebuah ajakan untuk memuliakan Tuhan, untuk memuji Tuhan, untuk mengagung-agungkan perbuatan Tuhan dalam hidup kita. Bapak Ibu, kita melihat gambaran di sini. Kalau kita baca teks ini secara utuh, Bapak Ibu dan saudara-saudara, kita akan menemukan teks-teks yang spesifik yang juga berbicara tentang bagaimana Tuhan memelihara manusia, bagaimana Tuhan menyediakan air, Tuhan menyediakan makanan, Tuhan menyediakan tempat berteduh, sebagai gambaran bahwa Tuhan memenuhkan kita dengan semua yang menjadi kebutuhan-kebutuhan kita. Dan Dia mau menggambarkan kepada kita bahwa betapa baiknya Tuhan itu. Dia memelihara hidup kita. Dia tidak hanya menciptakan kita, tapi Dia juga memelihara perjalanan hidup kita. Nah, karena itu Bapak Ibu dan saudara-saudara, kalau saya boleh bertanya sebagai bahan refleksi bagi kita pada pagi hari ini, ketika kita mengatakan Tuhan baik, baiknya Tuhan itu seperti apa yang kita pahami? Baiknya Tuhan yang kita refleksikan itu seperti apa, Bapak Ibu dan saudara-saudara? Boleh jadi Tuhan yang baik menurut versi kita adalah Tuhan yang terus menyediakan kebutuhan kita. Mungkin saja bagi beberapa orang Tuhan itu baik manakala Tuhan melepaskan kita dari mara bahaya atau dari hal-hal yang tidak kita inginkan, dari penipuan, dari hal-hal yang jahat dan seterusnya. Atau juga kita bisa mengatakan Tuhan itu baik karena semua yang kita mohonkan, semua yang kita doakan Tuhan kabulkan. Jadi kayaknya sesuai apa yang kita harapkan dengan doa-doa kita. Beberapa orang mungkin mengatakan bahwa Tuhan itu baik karena selalu diberikan kemudahan demi kemudahan. Lagi buru-buru, tahu-tahu jalanannya nggak macet, lancar. Tiap kali ketemu lampu lalu lintas selalu warnanya hijau. Jadi saudara bisa terus jalan, ya, tidak terkendala sama sekali. Atau versi-versi yang lain kita bisa menemukan Tuhan itu baik. Tapi persoalannya adalah apakah kebaikan Tuhan, apakah perbuatan Tuhan yang baik itu juga dapat kita rasakan dan memuji Tuhan itu juga dapat kita lakukan dalam situasi hidup yang tidak menyenangkan. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, pendek kata, memuji Tuhan dalam keadaan yang baik adalah hal yang gampang kita lakukan. Begitu mudahnya kita memuji Tuhan kalau kebutuhan terpenuhi, kalau yang kita mau didapatkan, kalau pengharapan terjadi seperti yang kita kehendaki, ya. Tapi apakah kita juga mampu memuliakan Tuhan? Apakah kita bisa memenuhi ajakan pemazmur untuk memuji Tuhan, hai jiwaku, haleluya, ketika kita diperhadapkan pada kesulitan, pergumulan yang datang bertubi-tubi, dalam situasi sakit yang terus-menerus kita alami, dalam proses pemulihan yang memakan waktu yang begitu lama, dalam situasi di mana mungkin kita terluka atau tersakiti oleh orang-orang yang ada bersama-sama dengan kita dalam berbagai bentuk, apakah kita bisa merasakan atau memuji Tuhan itu dalam situasi-situasi hidup yang tidak menyenangkan? Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, apa yang disampaikan oleh pemazmur pada pagi hari ini adalah sebuah ajakan untuk boleh terus mengalami, boleh terus merasakan, boleh terus menyadari kehadiran Tuhan dalam hidup kita
dalam segala peristiwa hidup yang pada akhirnya membuat kita memuji Tuhan dan memuliakan Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, pendek kata, kita ada dalam sebuah pemahaman iman yang tepat dan yang baik bahwa ketika Tuhan menghadirkan kita di dalam dunia ini, Dia terus menghadirkan kepada kita juga kebaikan-kebaikan hidup. Kadangkala kebaikan Tuhan itu mungkin tersembunyi. Kadangkala mungkin kebaikan Tuhan itu terselubung dalam situasi-situasi yang tidak menyenangkan. Boleh jadi kebaikan Tuhan itu ada di tengah-tengah air mata pergumulan kita. Boleh jadi kebaikan Tuhan itu Dia selipkan di dalam kegagalan demi kegagalan. Boleh jadi kebaikan Tuhan itu kita temukan di dalam berbagai macam kesukaran, bahkan penderitaan. Maka persoalannya adalah, mampukah saudara-saudara dan saya tetap memuji Tuhan dalam situasi seperti itu atas semua hal yang Tuhan boleh rancang dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, dan saudara, di ayat 24 tadi dikatakan, betapa banyak perbuatanmu ya Tuhan, sekaliannya kau jadikan dengan kebijaksanaan bumi penuh dengan ciptaanmu. Pemazmur menyadari bahwa Tuhan melakukan begitu, bahkan terlalu banyak dalam kehidupannya. Dan karena itu tidak ada alasan untuk tidak memuji dan memuliakan Tuhan dalam perjalanan hidup. Saudara-saudara, pemazmur dalam pasal 104 menggambarkan dan merefleksikan pengalaman iman bersama-sama dengan Tuhan. Karena dia telah mengalami kasih karunia Tuhan, karena dia telah mengalami begitu luar biasa bagaimana dia melihat Tuhan berkuasa atas kehidupannya dan alam semesta. Maka bukan saja pemazmur, tapi dia juga mengajak kita untuk terus dapat memuliakan Tuhan dalam segala sesuatu, memuji Tuhan dalam segala sesuatu. Nah, karena itu Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, pada pagi hari ini kita diajak untuk melihat ke dalam diri kita. Kapan sih terakhir kali kita memuji Tuhan? Apakah memuji Tuhan itu sebuah tindakan normatif ritual keagamaan? Atau memuji Tuhan itu sebagai sebuah refleksi iman kita? Apakah memuji Tuhannya kita itu terbatas hanya pada saat-saat menyenangkan? Ataukah dalam seluruh musim kehidupan kita juga terpanggil atau kita juga merespon panggilan pemazmur untuk memuji dan memuliakan Tuhan itu? Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, pada akhirnya kita melihat bahwa ketika kita mampu memuji Tuhan dalam segala musim kehidupan, maka kita juga akan diarahkan. Mata batin kita dan mata spiritual kita akan diarahkan untuk terus menemukan kebaikan Tuhan di tengah-tengah situasi yang bahkan tidak pernah kita harapkan. Ini bukan berarti bahwa kita begitu gampang bersyukur dan asal puji Tuhan ya dalam segala situasi hidup. Misalnya ketika katakanlah dirampok, puji Tuhan saya dirampok. Bukan begitu konsepnya. Tetapi manakala kita menghadapi situasi yang tidak menyenangkan, maka memuji Tuhan itu akan menolong kita. Ini kan sebuah refleksi tentang hati yang penuh dengan kegirangan, hati yang diisi oleh Tuhan dalam relasi yang akrab dengan Tuhan. Maka ketika kita diperhadapkan pada kesulitan-kesulitan hidup dan hati kita diisi oleh kepujian terhadap Tuhan, maka kita dimampukan untuk terus keeping up. Kita akan terus dimampukan untuk melihat karya-karya Tuhan lebih lanjut dalam hidup kita. Mungkin ketika kita mengalami masalah-masalah yang tidak menyenangkan, mungkin pada satu titik di mana kita merasa kesal, bisa jadi kita merasa sedih, kita merasa khawatir, kita bisa merasa takut, atau mungkin saja kita merasa geram. Tapi semua itu tidak akan menguasai hidup kita. Mengapa? Karena kita melihat pekerjaan Tuhan yang lebih besar. Kita dimampukan untuk melihat sebuah grand design yang Tuhan nyatakan. Bahkan dalam situasi-situasi yang spesifik, saudara dan saya akan dimampukan untuk menemukan pembelajaran-pembelajaran yang detail. Pembelajaran-pembelajaran yang khusus yang kita temukan dalam semua persoalan-persoalan hidup. Misalnya kita belajar untuk lebih hati-hati, atau mungkin kita juga belajar untuk lebih tepo seliro, bertenggang rasa dengan orang lain. Mungkin juga kita belajar untuk lebih menumbuhkan kualitas dan karakter hidup yang penuh dengan semangat dan positivisme dalam perjalanan hidup. Ada hal-hal yang kadangkala kita temukan.
Manakala hati kita penuh dengan kepujian bagi Tuhan. Dan pergumulan-pergumulan hidup itu tidak menghimpit kita. Kebaikan Tuhan itu tetap dapat kita rasakan dan kita alami. Karena kita tahu persis bahwa Tuhan adalah Allah yang senantiasa hadir dan memberikan kebaikan bagi kita sekalipun kita ada di tengah-tengah tantangan dan pergumulan hidup. Nah, mungkin sebagai sebuah project pribadi atau refleksi pribadi, boleh juga saudara pertanyakan pada diri sendiri sebagai sebuah bahan refleksi dan perenungan. Kebaikan Tuhan apa yang pernah atau yang sedang saya rasakan manakala saya sedang bergumul dan berjuang? Di tengah-tengah situasi dan kondisi yang mungkin mengharu biru, yang bikin sakit kepala, yang bikin sakit hati, yang bikin pusing tujuh keliling, pergumulan datang silih berganti, masalah datang bertubi-tubi. Apakah saudara dapat menemukan kebaikan Tuhan di sana? Dan kalau saudara mampu menemukan kebaikan Tuhan di sana, refleksikan bagaimana respon saudara terhadap persoalan-persoalan yang sementara dihadapi. Yang pasti Bapak Ibu dan Saudara, yang pasti persoalan itu akan tetap datang selama kita hidup. Karena persoalan-persoalan itu justru yang membuat kita hidup. Kalau nggak ada persoalan berarti kita sudah mati, kita sudah almarhum. Tapi karena persoalan-persoalan itu kita semakin hari semakin hidup, semakin hari semakin belajar. Saya rasa ada sebuah kisah sederhana yang menceritakan tentang para pengusaha ikan ketika mereka mengirimkan ikan salmon ke beberapa negara di Asia. Ada data menunjukkan bahwa ikan-ikan itu banyak yang mati di perjalanan. Padahal negara-negara tujuan di mana ikan-ikan salmon itu akan diekspor, mereka ingin ikan-ikan itu tiba dalam keadaan yang hidup, yang sehat, ya. Lalu kemudian dibuatlah sebuah riset dan pada akhirnya dikasih semacam dalam tanda petik intervensi. Ya, jadi pada waktu dikirim ikan-ikan itu, Bapak Ibu dan Saudara, dalam setiap wadah di mana ada ikan-ikan salmon itu ditaruhlah satu ekor anak ikan hiu. Dan itu menjadi trigger, itu menjadi sebuah yang membuat ikan-ikan salmon itu dalam perjalanan mereka terus bergerak. Ya, mereka terus bergerak karena ada ikan hiu yang dalam tanda petik mengancam. Nah, saudara yang dikasih dan mengasihi Tuhan, kadangkala hidup kita juga kayak begitu. Kadangkala hidup beriman dengan Tuhan juga kadangkala begitu. Kita melihat ada banyak persoalan yang tidak pergi-pergi dari kehidupan kita. Jangan-jangan itu yang terus membuat kita hidup. Itu yang terus membuat kita terjaga. Itu yang terus membuat kita menjaga kewarasan iman. Ibarat kalau kita lagi bepergian jauh, saya punya family gitu, kalau kita pergi jauh, dia suka selalu ingetin ngobrol sama supir gitu ya. Atau kalau kita yang nyetir, dia terus ajak ngomong apa aja, ngalor ngidul aja. Tujuannya supaya kita tetap terjaga waktu kita mengendarai kendaraan, ya. Itu sebagai sebuah bentuk bahwa kadangkala dalam tanda petik kita diganggu supaya dengan gangguan itu kita terus hidup, kita terus berkarya, kita terus bergerak. Sebab kalau tidak ada gangguan dalam artian itu, maka kadangkala mungkin kita akan terlena dan pada akhirnya kita akan hanyut dalam situasi dan kondisi. Nah, oleh sebab itu firman Tuhan pada hari ini yang mau mengajak kita untuk melihat memuji dan memuliakan Tuhan, juga mau menolong kita melihat kebaikan-kebaikan Tuhan di tengah-tengah segala sesuatu yang kita alami. Pujilah Tuhan hai jiwaku, sebuah ajakan pemazmur. Bukan saja bagi orang pada masanya, tapi juga bagi seluruh orang Kristen dalam setiap abad dan tempat. Ketika membaca teks ini, kita diajak untuk terus memuji dan memuliakan Tuhan dalam segala situasi dan kondisi. Karena itu tolong temukan dalam diri ibu bapak dan saudara-saudara hal-hal apa yang dapat saudara temukan untuk memuji Tuhan, ya. Mungkin bukan dalam hal yang baik saja, justru yang saya mau kita cari dan kita refleksikan adalah dalam situasi pergumulan-pergumulan yang berat, apakah masih ada alasan yang kita temukan untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Ketika saudara menemukan alasan itu, saudara akan memenangkan pergumulan itu. Bagaimanapun itu akan berakhir. Tapi saudara memenangkan bersama-sama dengan Tuhan. Entah endingnya adalah gagal atau berhasil, tapi ketika saudara mampu menjalannya bersama-sama dengan Tuhan, saudara tahu pasti ada kebaikan yang Tuhan mau nyatakan di sana. Kiranya firman Tuhan pada hari ini menolong kita untuk tetap punya hati yang gembira, punya hati yang sanggup dan mampu untuk memuji Tuhan dalam segala situasi
dan kondisi kehidupan kita. Apalagi kita sedang berjuang dan bergumul dalam situasi dan kondisi kita seperti sekarang. Maka hati yang terus memuji Tuhan akan terus menolong kita, menjaga bukan saja kewarasan iman kita, tapi juga menjaga api dan semangat untuk terus melanjutkan kehidupan dalam kasih dan pertolongan Tuhan, karena kita tahu bahwa kita tidak pernah sendiri, tapi ada Tuhan yang bersama-sama dengan kita. Kiranya Tuhan menolong dan Tuhan memberkati ibu bapak dan saudara-saudara untuk terus mampu dapat memuji Tuhan dalam seluruh perjalanan hidup. Tuhan memberkati dan Tuhan menopang kita semua. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Kami tahu bahwa memuji Tuhan dalam situasi yang menyenangkan, yang mudah, pada saat kami betul-betul merasakan kelimpahan berkat-Mu adalah hal yang mudah. Tapi memuji Tuhan dalam situasi-situasi yang bergumul, disinilah tantangan kami semua. Namun pagi hari ini kami diingatkan kembali tentang bagaimana kami memuji Tuhan dalam segala situasi. Dan bahkan itu akan menolong kami untuk terus bertumbuh di dalam iman, pengharapan, dan kasih. Manakala kami sedang bergumul dan berjuang dengan kondisi kesehatan, dalam proses pemulihan, kami sedang bergumul dan berjuang dengan pekerjaan, usaha, mencari pekerjaan, kami yang bergumul dan berjuang dengan berbagai relasi yang ada, dengan pasangan, dengan orang tua, dengan mertua, dengan menantu, dengan saudara bersaudara, dengan rekan-rekan sekerja di dalam pelayanan, tetapi juga di dalam pekerjaan, dengan atasan, dengan bawahan, dengan siapapun relasi itu tercakup. Kiranya Tuhan memampukan kami supaya kesadaran akan kehadiran Tuhan menolong kami menjaga kewarasan iman dan terus penuh dengan kegembiraan melampaui hari demi hari. Bukan berarti bahwa kami asal puji Tuhan, bukan berarti bahwa kami asal haleluya terhadap pengalaman-pengalaman yang tidak menyenangkan, tapi kemampuan untuk terus memuji Tuhan dalam situasi-situasi sulit menolong kami tidak dikuasai oleh hal-hal yang negatif. Kami berdoa pada pagi hari ini menyerahkan bangsa dan negara kami. Tuhan berkati dalam segala upaya pemerintah untuk membawa kebaikan bagi bangsa secara khusus di tengah-tengah situasi pandemik. Kami bersyukur untuk tren penurunan jumlah dampak COVID-19 dalam hal kesehatan, dan kiranya Tuhan juga terus menolong kami supaya kami juga tidak terlena sebagai warga bangsa. Kami tetap menjalankan protokol kesehatan dan kami tetap menjalankan bagian dan peran kami masing-masing. Kami berdoa pada saat ini kiranya Tuhan juga memampukan kami semua supaya kami boleh bahu-membahu melakukan tanggung jawab kami sebagai warga bangsa untuk saling memerhatikan, saling peduli satu dengan yang lain, supaya pada akhirnya kami boleh bertanggung jawab dengan situasi yang ada. Bagi gerejamu, di tengah-tengah situasi dan kondisi yang juga tidak mudah, Tuhan memberkati agar semakin kami bergumul, semakin kami dipersekutukan bersama-sama dengan Tuhan. Kerjasama di antara kami semua menjadi bagian yang utuh, saling mengerti satu dengan yang lain, saling menopang satu dengan yang lain, saling menyemangati satu dengan yang lain, berkolaborasi bersama-sama untuk membawa kasih-Mu di tengah-tengah kehidupan dan pelayanan kami. Dan secara khusus kami berdoa bagi GKI Samanhudi, Tuhan sertai dan Tuhan berkati jemaat-Mu, agar juga mampu untuk menghadirkan cinta dan kasih Tuhan dalam setiap langkah pelayanan yang Tuhan percayakan. Kami berdoa menyerahkan anak-anak kami di beberapa tempat yang sudah mulai sekolah secara onsite terbatas. Tuhan memberkati segala upaya yang ada, agar semua kami juga tetap ada dalam kesadaran untuk tetap menjaga protokol kesehatan. Terima kasih Tuhan, kami akan melanjutkan hidup dengan semua aktivitas. Kiranya Tuhan berkati dan Tuhan topang kami. Dan biarlah bersama-sama dengan Tuhan kami boleh terus menjaga kewarasan iman. Karena kami yakin bahwa Tuhan hadir di setiap saat, di setiap pergumulan, setiap langkah perjalanan hidup kami. Dan biarlah kami juga dimampukan untuk terus memuja dan memuliakan Tuhan. Dan terus melihat kebaikan-Mu yang tersebar dalam setiap peristiwa hidup. Terpujilah nama-Mu sekarang sampai selama-lamanya, sebab kami mendasarkan doa dan pengharapan iman kami dalam satu keyakinan bahwa semuanya terjadi dalam kehendak-Mu, dan Tuhan menopang kami untuk menerima kehendak-Mu yang terbaik. Karena itu kami nyatakan doa dan pengharapan iman kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup,
Kami berdoa dan mohonkan semuanya dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, demikianlah doa pagi kita pada hari ini. Semoga firman Tuhan menuntun kita dan semoga kita terus ada dalam semangat dengan hati yang penuh dengan upaya kemampuan untuk memuji Tuhan, dan kita boleh terus menemukan kebaikan Tuhan yang tersebar di sepanjang perjalanan hidup kita. Selamat melanjutkan aktivitas, Tuhan memberkati, dan Tuhan menyertai Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian. Bagi Bapak Ibu yang memiliki pergumulan khusus dan ingin didoakan, bisa menghubungi rekan-rekan pendeta di nomor berikut. Tuhan Yesus memberkati.